Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ingin menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab, problematika dan solusinya. Nama Aseri, NIM 3012 1101 0030, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, dosen pemangku Haji Herdiansah, LCMA. Makalah ini kita ambil dari Zakia Harifah dan Dewi Jamidah. Pengembangan bahasa Arab, Qawaid bahasa Arab berbasis MAP untuk tingkat perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut saya akan baca dulu sumber-sumber yang bisa kita dapat dan kita lihat. Pertama, problem pengajaran bahasa Arab, yang mana ini selalu terjadi di setiap dunia pendidikan, terutama menyangkut tentang problem linguistik, kebebasan, problem non-linguistik, non-kebebasan. Kenapa ini bisa kita tulis? Sebab untuk bahasa Arab ini tersendiri wajib dia tersusun rapi, karena dia memerlukan pelajaran-pelajaran nahwu dan sarafnya. Maka bahasa Arab ini tidak bisa dituliskan dan dibaca dengan perbedaan-perbedaan. Kenapa begitu? Karena di dalam bahasa Arab itu sendiri, ketika dia berubah dari baris, maka dia akan berubah tujuan dan makna dari kalimat-kalimat itu sendiri. Kemudian di sini juga saya ingin menjelaskan apa sebenarnya persoalan linguistik. Problem kebebasan adalah persoalan-persoalan yang dihadapi siswa atau pembelajar, pengajar, yang terkait langsung dengan bahasa. Nah, inilah nih yang menjadi problematika yang ada di dunia pendidikan, seperti yang saya terangkan di awal tadi. Persoalan linguistik ini sangat-sangat menarik untuk selalu kita bahas. Baik, berikutnya problem non-linguistik. Sedangkan problem non kebebasan adalah persoalan-persoalan yang mempengaruhi, bahkan dominan bisa menggagalkan kesuksesan program pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, ini perlu lagi kita tegaskan bahwa pembelajaran bahasa Arab ini bisa gagal apabila linguistik ini benar-benar terjadi pada setiap didikan. Kemudian berikutnya saya ingin baca dulu apa dari kesimpulan yang kita tulis. Problem linguistik kebebasan, problem aswat Arabiyah, problem kosakata mufradat. Nah, yang ketiga adalah problem qawaid dan i'rab, problem takarib, struktur kalimat. Nah, jadi dari 4 perkara yang ada di linguistik ini, kebahasaan tetap dia harus berada di dalam Arabiyahnya, mufradatnya, i'rabnya,
kemudian struktur kalimat. Seperti tidak lepas dari apa yang saya terangkan di awal, bahwa Arabia ini satu bahasa yang benar-benar harus fasih dan tidak menurunkan kredibilitasnya dalam penjelasan ilmu pelajaran bahasa Arab itu, dan ya tetap ada keterkaitan. Berikutnya, problem asal Arabiyah. Persoalan terkait dengan sistem bunyi atau fonologi bunyi bahasa Arab, ada yang memiliki kedekatan dengan bunyi bahasa pelajaran, dan ada pula yang tidak memiliki perbedaan dalam bahasa pembelajar. Secara teori, bunyi yang tidak memiliki perbedaan dalam bahasa pelajar diduga akan banyak menyulitkan pelajar daripada bunyi yang mempunyai panduan. Karena itu, solusinya adalah memberikan pola latihan intens dan contoh penuturan dari kata-kata atau kalimat yang beragam. Nah, dari problem Arabiyah ini tetap deklarasi umum apa yang saya utarakan di awal. Kenapa? Dia tetap harus menyampaikan yang terpadu. Bunyi-bunyinya harus tetap sama. Itulah problem Arabiyah ini bisa terjadi. Kemudian mufradah. Dalam konteks penguasaan kosakata, Rusdi Ahmad Ghanimah berpendapat seseorang tidak akan dapat menguasai bahasa sebelum dia menguasai kosakata bahasa tersebut. Dengan karakter bahasa Arab yang pembentukan katanya beragam dan fleksibel tersebut, kemudian pengajaran kosakata bahasa Arab akan terletak pada keanekaragaman bentuk morfologis, wazan, dan makna yang dikandungnya, secara akan terkait dengan konsep-konsep perubahan derivasi, perubahan infleksi, kata kerja, verb, mufrad, singular, sunnah, dual, jama', plural, ta'nis, minan, ta'zir, asuran, serta makna leksikal dan fungsional. Berikut problem kawaid dan i'rab. Tata bahasa Arab atau qawaid baik terkait pembentukan kata syarfiyah maupun susunan kalimat ahwiyah seringkali dianggap kendala besar bagi pelajar bahasa Arab. Apapun anggapan kita terhadap kesulitan, qawaid itu tidak akan mengubah eksistensinya. Upaya yang harus dilakukan adalah menyederhanakan dua hal, yaitu biyah al-kalimah, bentuk kata, dan mewangi al-i'rab, fungsi kata dalam kalimat. Kenapa ini diperlukan? Karena ini salah satu untuk pembenaran setiap kalimat-kalimat dan bertujuan pada pola yang benar. Kemudian struktur kalimat. Problem takarib kalimat merupakan salah satu masalah kebahasaan yang sering dihadapi oleh pelajar. Bahasa Arab
Masalah ini dapat diatasi dengan memberikan pola kalimat Islamiyah dan fi'iyah yang frekuensinya tinggi dengan keragaman bentuk dan modelnya, lalu melatihnya dengan pola pengembangan yang beragam. Nah, ini struktur kalimat. Maksud daripada struktur kalimat ini adalah jangan tercerai-berainya satu kalimat dengan kalimat lain, biar dia tertata rapi untuk jangan merubah makna dari tulisan itu sendiri. Berikutnya, problem non kebahasaan ada 3: motivasi dan minat belajar, sarana belajar, kompetisi guru. Jika ini perlu kita bahas, ini adalah problem. Bahasa ini memang membutuhkan problem, dan selalu ada problem itu terjadi. Kenapa? Karena di dalam sistem pembelajaran, di dalam sistem belajar, di dalam sistem berikan edukasi, banyak hal dan rintangannya selalu ada tanpa diinginkan. Berikut, motivasi dan minat belajar. Motivasi dan minat belajar merupakan problem non-linguistik yang banyak dijumpai di kelas-kelas pembelajaran bahasa Arab, dan pencapaian hasil belajar seringkali dipengaruhi oleh motivasi dan minat belajar. Belajar tanpa motivasi tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Apalagi jika dalam diri orang yang belajar tertanam perasaan tidak suka terhadap materi pembelajaran dan guru yang mengajarkannya. Sangat tidak wajar sekali apabila ada sebuah pembelajaran lalu melahirkan satu ketidaksukaan, satu ketidakinginan dalam satu pembelajaran, yang mana sering kita jumpai ketika pembelajaran bahasa Arab ini terlaksana, maka tidak satu dan dua para pelajar itu sangat tidak terkoneksi pikirannya terhadap apa yang diterangkan guru. Maka sistem inilah yang mendorong saya untuk menulis motivasi di dalam belajar, dalam hal apa saja, tidak terspesial buat pembelajaran bahasa Arab. Banyak pelajaran yang perlu dicapai, yang perlu dipelajari untuk bisa saling menyukai. Kenapa begitu? Karena apabila di dalam satu ruangan seorang pembelajar atau guru, dosen telah menemukan audiens yang benar-benar tidak suka dengan pembahasan ilmu bahasa itu sendiri, maka seorang guru dan dosen itu selalu mengatakan posnya lebih tinggi, karena melihat daripada trik auden yang tidak benar-benar memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh guru, dosen, pembelajar, dan lainnya. Kemudian berikut, sarana belajar. Sarana belajar dapat menjadi problem apabila tidak kondusif, seperti kondisi yang bising, panas, dan tidak nyaman.
Sarana yang tidak kondusif akan memperburuk pencapaian hasil belajar bahasa Arab. Sebaiknya, suasana yang menyenangkan dan membuat siswa betah berada di ruang belajar akan mendukung pencapaian hasil belajar yang maksimal. Kenapa di dalam hal ini kita tulis tentang sarana ini? Karena menurut penelitian dan penemuan-penemuan, uang ini termasuk salah satu penunjang untuk lebih giatnya para pelajar, untuk lebih mendorong minat belajar pada mahasiswa atau siswa itu sendiri. Tentu ini adalah satu sarana yang sangat-sangat diperlukan. Apalagi sama-sama kita ketahui, ketika pembelajaran itu berlangsung di siang hari yang panas, kemudian rasa ketidaknyamanan itu muncul dari bahasa Arab yang diajarkan karena tidak koneksinya dengan bahasa ini. Kemudian dengan tidak nyamannya sarana, maka bisa saja ini terjadi terhadap siswa mahasiswa yang tadi awalnya dia konsentrasi, tapi melihat kejadian-kejadian ini dirasakannya, maka muncullah satu perasaan yang tidak menyenangkan. Kemudian kompetisi guru yang tidak kompeten akan menjadi problem dalam pembelajaran bahasa Arab. Kompetisi guru dinilai dari segi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Masalahnya, banyak guru bahasa tidak terlatang pendidikan guru bahasa, tapi sekedar mengetahui bahasa Arab. Nah, dari tulisan ini kita bisa mendapatkan satu pembelajaran nilai bahwa setiap materi atau judul yang akan diberikan kepada tenaga pengajar, dia tetap akan menguasai apa yang akan dia sampaikan itu sendiri. Kenapa demikian? Mungkin kita pernah ingat bahwa apabila suatu hal itu dipegang kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancuran yang akan datang. Itu. Maka sangat perlu sekali apabila kompetisi guru ini sesuai dengan ilmu pembelajarannya yang diberikan kepada siswa atau siswa. Saya memandangnya Haji Herdiansyah LCMA yang telah turut mengajar dalam Universitas Indragiri Unisi sangat kompeten, lebih dari mampu untuk memberikan satu pembelajaran yang bisa dimengerti dan mudah dipahami. Kenapa? Salah satu pendukungnya adalah giatnya beliau memberikan tulisan dari pada materi yang diberikan itu. Barangkali ini tentang tanggapan saya pribadi, pembelajaran bahasa Arab itu sejauh mana disukai, sejauh mana dicintai dan disenangi oleh siswa atau mahasiswi dan
selalu diberikan kepada tenaga didik, ini berpengaruh kepada kepentingan bahasa-bahasa itu. Demikian yang bisa saya utarakan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan pembaca. Kurang lebih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.